Shalom, salam sehat. Kita tiba pada bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 18 Oktober dengan judul Takut akan Allah. Penjelasannya, Musa memberitahukan kepada anak-anak Israel untuk mengasihi Allah dengan segala apa yang mereka punyai. Hal itu adalah sebuah perintah. Tetapi pada beberapa ayat sebelumnya, Musa memberikan kepada mereka sebuah perintah yang lain, supaya takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 2. Bacalah Ulangan 10 ayat 12. Apa yang dikatakan dalam ayat ini tentang kasih dan takut, dan bagaimana kita mengerti akan hal ini? Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus takut akan Tuhan menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya. Ini harus kita pelajari kembali agar dapat melindungi kita dari serangan-serangan si jahat dalam zaman kita saat ini. Dalam satu ayat, mereka diminta untuk takut akan Allah. Pada ayat yang lain, mereka diminta untuk mengasihi Dia. Tetapi dalam ayat ini mereka diminta untuk melakukan kedua-duanya, takut dan mengasihi pada saat yang sama. Jika dilihat dari pengertian umum, kata takut kelihatannya ada sebuah kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak. Sebagai gantinya, takut akan Allah dalam pengertian diliputi rasa kagum dan hormat, karena mengetahui siapa Dia, otoritas, kuasa, keadilan dan kebenarannya, khususnya dibandingkan dengan keberdosaan, kelemahan, dan ketergantungan kita yang penuh kepadanya, harus menjadi reaksi alamiah kita. Kita ini adalah makhluk yang sudah jatuh, makhluk yang telah melanggar perintah Allah, dan yang meskipun demikian ada kasih karunia-Nya, pantas untuk menerima penghukuman serta kematian kekal. Bacalah Efesus 2 ayat 1-10. Bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti cara agar kita bisa takut dan mengasihi Allah di saat yang sama? Judul perikop ayat tersebut adalah semuanya adalah kasih karunia. Tidak ada hal yang dapat kita banggakan di dunia ini, karena semuanya itu adalah kasih karunia. Tuhan mau agar kita melakukan perbuatan baik dan memuliakan nama-Nya. Terlepas dari fakta bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai, itulah mengapa kita harus takut kepadanya. Kristus telah mati buat kita dan dengan demikian memberikan kepada kita hidup yang baru di dalam Dia, di mana termasuk di dalamnya kemerdekaan dari dosa dan penghukuman dari masa lalu kita. Yang sebenarnya hal ini merupakan alasan mengapa kita harus mengasihi Dia. Dan sama seperti hal ini berlaku untuk kita saat ini, prinsip yang sama ini diaplikasikan kepada Israel kuno. Mereka telah ditawan di Mesir, di mana sebelumnya mereka dihukum dalam perbudakan dan tekanan. Dan hanyalah karena kasih dan kemurahan Allah bagi mereka, sehingga menuntun pada sebuah penebusan yang besar. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Dalam Ulangan 5 ayat 15. Selanjutnya memang tidaklah mengherankan bahwa mereka mengasihi dan takut akan Allah pada saat yang sama. Dan jika mereka melakukan hal tersebut, betapa kita juga harus melakukan hal yang sama, oleh karena kita mengetahui satu kebenaran yang besar tentang kematian Yesus di salib demi kita. Bacalah Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Bagaimana kita bisa mengerti mengapa perintah takut akan Allah seharusnya menjadi perintah pertama dari pekabaran Tuhan di akhir zaman kepada dunia? Berikanlah apa yang kita tahu tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Mengapa perintah ini sangat masuk di akal? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena manusia zaman ini semakin cenderung melupakan adanya Tuhan,
karena telah terlalu fokus kepada kesibukan, mencari harta dan pemuasan diri, sehingga melupakan waktu-waktu ibadah. Dan selama kita masih dapat mendengar bisikan Roh Kudus, mari kita turuti. Demikianlah bacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang kekal, Raja damai, Allah yang menciptakan kami, serta Allah adalah Hakim yang adil. Engkau melihat segala yang kami perbuat hingga saat ini. Ya Tuhan, bantulah kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan, dan kami ingin agar seluruh keluarga kami dapat diselamatkan. Di antara kami yang lemah iman, kami mohon Tuhan kuatkan. Yang sakit, kami mohon Tuhan berkenan menyembuhkan. Yang dalam kesedihan, kami mohon Tuhan berkenan menghiburkan. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami di dunia ini. Dan kami rindu untuk dapat menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk melakukan yang terbaik di pemandangan Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.